Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bahaya-bahaya bioteknologi lainnya setelah kita kemarin belajar mengenai bahaya biologi dan bahaya kimia. Jadi kira-kira bahaya apa lagi yang bisa kita temukan di lingkungan bioteknologi? Mungkin kalian bisa menyebutkan lebih dari 5 ya. Jadi bahaya dan risiko yang mungkin dihadapi di dalam lingkungan bioteknologi adalah yang pertama bahayanya berupa bahaya biologi, bahaya kimia. Kita sudah sering melihat atau sering menemuinya di laboratorium. Kemudian bahaya radioaktif, bahaya fisik dan mekanik, dan bahaya ergonomik. Paparannya, jadi kita tidak bisa menghindari paparan terhadap bahaya-bahaya ini, tapi kita bisa meminimalisasinya. Risiko yang dihadapi berdasarkan paparan itu bisa tergantung dari kekerapan kita terpapar oleh bahaya-bahaya tadi, lama waktu kita terpapar, dan dosis paparannya. Sasarannya bisa berupa manusia kita, kemudian hewan, tumbuhan, organisme mikro, dan bisa juga lingkungan. Sehingga uh, kita harus betul-betul memahami bahaya dan risiko yang dihadapi. Risiko potensial yang terjadi kalau kita bertemu dengan bahaya-bahaya ini adalah yang pertama insiden atau kecelakaan, penyakit, dan kerusakan lingkungan. Untuk kejadian insiden, kita bisa mempelajari dan meminimalisasi melalui keselamatan kerja. Jika terjadi atau meminimalisasi penyakit, kita bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan kerja. Sedangkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, kita bisa melakukan beberapa hal yang masuk dalam topik lindungan lingkungan. Nah, ketiga hal inilah yang dipelajari di dalam K3. K3L ya lebih tepatnya, karena bukan hanya kesehatan dan keselamatan kerja saja, tetapi ada keselamatan lingkungan yang dipakai. Kita akan melihat satu persatu bahaya radioaktif. Radioaktif itu bahaya yang dihadapi di lingkungan bioteknologi, maaf. Yang pertama adalah bahaya radioaktif. Radioaktif itu sendiri berhubungan dengan pemancaran partikel dari sebuah inti, dan unsur radioaktif ini adalah unsur yang memiliki nomor atom di atas 83. Jadi kalau kita melihat tabel unsur, kita akan melihat beberapa unsur yang memiliki nomor atom lebih dari 83. Itulah ada unsur-unsur yang berpotensi untuk memancarkan radioaktif. Kontaminasi radioaktif, disebut juga kontaminasi radiologis, adalah adanya zat radioaktif di permukaan atau di antara benda padat atau cair atau gas termasuk dalam tubuh manusia, di mana di lingkungan ini keberadaan mereka tidak diinginkan atau tidak diperlukan. Selain ada faktor alami, ada juga proses yang membawa mereka ke tempat-tempat yang tidak diinginkan tersebut ya. Jadi tidak serta-merta ada di dalam tempat-tempat tersebut. Fungsi radioaktif di bidang kedokteran kita sering melihat untuk sinar ronsen ya, penggunaan sinar ronsen, kemudian sterilisasi menggunakan sinar gamma, terapi tumor dan kanker, dan juga sebagai perunut. Untuk bidang biologi, kita dapat melihat pengukuran karbon. Untuk pertanian, dipakai untuk pemberantasan hama, pemulihan tanaman, penyimpanan makanan, dan pemupukan. Untuk industri, bisa digunakan untuk pemeriksaan bahan, mengontrol ketebalan maksudnya ya, ketebalan bahan, pengawetan bahan, dan lain-lain. Atau juga bisa dipakai untuk energi listrik karena energi yang dihasilkan dari pancaran radiasi itu sangat tinggi. Kemudian perunut, umur fosil, kemudian juga untuk pemeriksaan keaslian lukisan. Pencemaran zat radioaktif termasuk dalam bahaya radioaktif itu adalah suatu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh debu radioaktif. Hal ini terjadi karena adanya ledakan reaktor atom atau juga adanya bom atom yang meledak. Kemudian di sini kita juga mengenal istilah limbah radioaktif. Limbah radioaktif adalah zat radioaktif
dan peralatan yang terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena beberapa hal, di antaranya karena instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi. Dan yang paling berbahaya dari unsur-unsur radioaktif adalah radiasi sinar alfa, beta, dan gamma yang dapat membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Uh, Contohnya adalah unsur yang dinamakan 90 Sr yang dapat menyebabkan kanker tulang. Apabila individu atau organisme terkena radiasi atau nuklir yang berbahaya, maka dapat terjadi mutasi gen karena adanya perubahan struktur serta pola reaksi kimia. Hal ini bisa merusak sel tubuh, hewan, maupun tumbuhan, ya. Dan kalau terjadi mutasi gen, bisa kalian bayangkan sendiri apa yang terjadi. Yang paling sering terjadi adalah adanya penyakit yang berhubungan dengan mutasi genetik seperti kanker, ya. Dan ini ada beberapa gejala yang tidak khas yang timbul karena bahaya radioaktif, ya. Jadi di dalam laboratorium biasanya penggunaan radioaktif itu dilakukan di tempat-tempat yang khusus dan memiliki label atau tanda. Jadi tanda bahaya radioaktif adalah seperti itu yang seperti tertera di gambar. Kemudian alat pelindung dirinya juga khas, ya. Tidak tidak serta-merta kita menggunakan pakaian biasa saja, tetapi harus menggunakan APD yang sesuai. Kemudian selain bahaya radioaktif, kita juga akan menemui bahaya fisik dan mekanik di lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu menurut beberapa peneliti merupakan lingkungan di mana pekerja melakukan aktivitasnya dan bisa mempengaruhi baik pekerjanya, ya, mempengaruhi pekerjanya baik secara fisik maupun secara emosi, secara langsung maupun tidak langsung. Jadi di sini ada mencakup beberapa hal yang di sini yang menjadi lingkungan fisik dan bisa mempengaruhi pekerjanya, antara lain tempat kerja, suhu udara, luas ruang kerja, kebisingan, kelembaban, kesesakan, dan lain-lain. Dan hal ini bisa mempengaruhi produktivitas pekerja. Di sini ada beberapa hal yang disampaikan mengenai bahaya fisik dan mekanik, bagaimana suhu optimum itu paling tepat di suhu 24 derajat. Dan sumber bahaya fisik itu bisa berupa terpeleset, tersandung, jatuh dari ketinggian, kemudian tertimpa benda, kemudian bahaya ketika mengangkat benda, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi bahaya fisik yang ada di lingkungan kerja kita. Termasuk di situ adalah tersetrum aliran listrik. Kemudian bahaya ergonomik. Hampir mirip dengan bahaya fisik, tetapi bahaya ergonomik itu lebih kepada melihat keterbatasan manusia dalam melaksanakan pekerjaan, ya, dan bahaya ergonomik ini bisa menurunkan produktivitas kerja kita, bahkan membahayakan kita kalau tidak dilakukan dengan benar. Jadi tujuan untuk membahas mengenai bahaya ergonomik adalah untuk mengerjakan pekerjaan dengan efektif, sehat, nyaman, dan efisien. Jadi bukan hanya mengkaji alat maupun keterbatasan manusia, tetapi juga bagaimana hal itu diatur melalui suatu organisasi. Jadi misalkan paling sering yang dipakai contoh adalah bagaimana cara posisi yang benar dalam menggunakan komputer, ya. Jadi duduknya harus tegak, pandangan mata ke layar komputer harus tegak lurus, penggunaan alat bantu seperti tertikus atau mouse, bagaimana caranya supaya tidak menyebabkan pegal di tangan, kemudian penggunaan keyboard yang betul, dan lain sebagainya. Juga pada saat kita melakukan pekerjaan di luar, ya, jadi kalau contohnya ini seperti tukang yang mengerjakan sesuatu, ya, bagaimana cara dia, kalau dia menunduk terlalu lama itu bisa mengakibatkan kelelahan sehingga produktivitas kerjanya menurun. Demikian
pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.